Di Purwakarta itu program penguatan pendidikan karakternya PPK-nya ada 5 bunga karakter. Yang pertama 7 poe Atikan Istimewa. Ini sudah berjalan dari tahun 2015. Bahkan pernah diapresiasi oleh kementerian gitu. Kemudian yang kedua Tatanen di Balai Atikan. Yang ini nih yang kita lihat. Kemudian yang ketiga pendidikan anti korupsi. Ini juga udah diimplementasikan di sekolah-sekolah, udah workshop, udah ada modulnya gitu, udah ada panduannya, buku-bukunya. Yang keempat adalah sekolah ramah anak. Yang kelima pendidikan agama dan keagamaan. Jadi ini pendalaman kitab-kitab. Nah, yang 7 poe Atikan ini kita membagi hari-hari itu menjadi tema-tema pendidikan. Hari Senin Ajeg Nusantara. Artinya mengembangkan, menumbuhkan nasionalisme, patriotisme dalam diri peserta didik. Jadi pendekatan berbasis kelas, sekolah, dan lingkungannya harus diorientasikan hari itu harus mengusung nilai nasionalisme. Yang kedua Hari Salasa Mapak Buana. Salasa Mapak Buana itu berarti menyiapkan anak-anak didik untuk respek, untuk tanggap, untuk siap menghadapi globalisasi buana. Harus sesuai dengan kodrat zamannya, kata Ki Hajar Dewantara itu. Jadi siap menyongsong perubahan zaman. Nah, yang hari Rabu maneh di Sunda. Maneh di Sunda itu anak-anak harus dikenalkan kembali pada nilai-nilai kearifan lokalnya, nilai-nilai luhur orang Sunda, tradisi Sunda. Makanya hari Rebo anak-anak harus pakai baju khas Sunda, harus permainan tradisional Sunda begitu. Kemudian hari Kamis Nyanding Wawangi. Nyanding Wawangi itu mengangkat estetika dan kepedulian sosial anak-anak didik. Jadi berbasis minat ya. Kemis ini seni, kepedulian sosial, kemanusiaan kita angkat. Nah, di sini di Purwakarta itu kalau hari Kamis anak-anak pada bawa beras dari rumahnya masing-masing 1 genggam, pakai kain namanya kanjut kundang, bukan pakai plastik karena kita kan lagi mengembangkan sekolah ramah lingkungan, sedang mengembangkan kesadaran ekologi, jadi pakai kain yang dibuat sendiri oleh siswa. Nah, beras yang terkumpul itu seminggu tiap hari Kamis itu 16 ton, bahkan waktu bulan puasa sampai 21 ton. Itu kalau diuangkan senilai 160 juta. Kalau di 1 bulan berarti mencapai 640 juta. Dan beras-beras itu diantarkan oleh siswa sama guru-gurunya ke rumahnya orang-orang jompo di sekitar sekolah, dari mulai 5 liter sampai 10 liter. Luar biasa. Nanti kalau ibu pengen bareng ngebagiin hari Kamis kesininya, Siap, rame Pak. pasti. Siap. Gitu. Terus ini kalau ada anak yatim di sekolah dikasih dari beras itu. Gitu. Nah, itu hari Kamis. Nah, kemudian hari Jumatnya itu nyucikan diri. Jadi mengembangkan, menumbuhkan nilai-nilai spiritualitas dalam diri anak, baik yang muslim, non muslim, semuanya ditumbuhkan. Kita siapkan guru-gurunya. Guru-guru non muslim kita angkat. Kita gaji setiap bulan dari APBD. Yang Buddha juga sama, asal di sekolah tersebut ada anak yang di atas 10 agamanya Nasrani, misalnya kita siapkan guru agama Nasrani. Dan pada hari itu anak-anak muslim harus memakai sarung, baju koko dan peci, belajar keagamaan. Ada yang baca Asmaul Husna, ada yang baca Al-Qur'an, doa-doa pendek, surat-surat pendek. Semuanya dikembangkan di sekolah-sekolah di Purwakarta gitu. Nah, hari Sabtu Sabtu, Minggu 2 hari kita udah belajar di rumah dari dulu. Jadi udah biasa gitu ya. Sabtu itu nggak ada pembelajaran di sekolah. Pembelajarannya betah di imah. Betah di imah itu mengembalikan fungsi keluarga sebagai pondasi utama pendidikan. Mendekatkan anak kembali dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya agar terjalin komunikasi yang baik. Yang suka pergi ke sawah bawa anaknya ke sawah. Yang suka berdagang bawa anaknya ke dagang. Orang tua dan anak harus terjalin komunikasinya secara intensif di 2 hari itu. Itu namanya Sabtu Minggu betah di imah, pendidikan keluarga. Dan itu harus didesain sedemikian rupa oleh guru dan wali dan kepala sekolah. Kalau yang 5 tadi Pak, niti apa itu? Oh ya,
dalam program penguatan pendidikan karakter dengan program tatanen di Balai Atikan yang mengangkat kesadaran ekologi, kita mengusung jargon harmoni seisi bumi. Anak-anak harus lagi peduli terhadap airnya, terhadap tanahnya, udara dan mataharinya. Anak-anak harus respect terhadap sampah yang berserakan dimanapun. Dia harus mau memungut, harus menjaga kemuliaan air, kemuliaan tanah, kemuliaan udara dan kemuliaan matahari. Karena itu bagian dari semesta, bagian dari kehidupan manusia. Salah satunya aja hilang, manusia tidak bisa hidup. Oleh karena itu, pendidikan tatanen di Balai Atikan berorientasi pada kesadaran lingkungan dan sistem berpikirnya itu berbasis pancaniti. Pancaniti itu ada 5 panca niti tahapan. Jadi dalam sistem berpikir pendidikan di Purwakarta, anak-anak itu dikembangkan melalui 5 tahapan berpikir. Apa itu? Yang pertama niti harti. Niti harti itu anak-anak harus memahami apa fenomena-fenomena yang ia hadapi, paham, mengerti. Yang kedua, niti surti. Niti surti itu adalah anak-anak bagaimana setelah memahami itu harus menghayati, menginternalisasikan ke dalam dirinya. Kemudian setelah itu naik lagi menjadi niti bukti. Anak-anak dalam sistem pembelajaran kita, sistem berpikir kita harus bisa membuktikan melalui metodologi ilmiah bahwa segala sesuatu itu bisa dibuktikan. Ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan. Bahwa masalah itu harus bisa diangkat dan dicarikan jalan keluarnya. Solusinya seperti apa? Bahwa ini adalah benar. Setelah niti bukti harus niti bakti. Niti bakti itu apa? Dalam sistem berpikir kita setelah bisa membuktikan harus bisa membaktikan. Membaktikan untuk siapa? Untuk dirinya, untuk orang lain dan untuk lingkungannya. Jadi ilmu pengetahuan yang ia dapat itu harus bisa diamalkan, dibaktikan. Nah, setelah diamalkan maka puncak terakhir adalah niti sajati. Niti sajati itu adalah dalam falsafahnya setelah kita memiliki segala macam teori ilmu pengetahuan maka kita harus bisa menjadikan ilmu pengetahuan itu kesempurnaan hidup, mempertemukan diri dengan Tuhannya, memahami makna kehidupan, memahami makna manusia harus ia pahami dengan pendidikannya. Dan itu semua sudah diterjemahkan ke dalam desain-desain pembelajaran dalam RPP. Sip, hatur nuhun Pak.